Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa laqad lisani yafqahu qawli. Halo Kartonas, apa kabar? Kudoakan kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Alam dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku dapat buat konten video lagi. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan kembali untuk mereaction dari Kimetsu no Yaiba season 1, teman-teman ya. Kita akan rewatch. By the way, aku pengen kasih disclaimer saja teman-teman. Aku sudah nonton Kimetsu no Yaiba season 1 udah sampai di Mugen Train karena kebetulan bulan ini ada Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Aku memutuskan untuk maraton kembali serial dari Kimetsu no Yaiba karena aku udah lama banget kagak ngikutin terakhir kali sampai di Mugen Train dan aku udah lupa. Aku memutuskan untuk maraton aja teman-teman dari season 1 biar kita jelas ceritanya dan kita nyambung gitu ya sampai di Infinity Castle karena kebetulan di bulan ini dan aku kagak pengen melewatkan hal itu teman-teman karena memang Kimetsu no Yaiba ini mantep banget animasinya teman-teman ya. Jadi sangat tidak bagus kalau kita sia-siakan. Jadi ya kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke dalam Kimetsu no Yaiba episode 3 dan 4. Let's go. Oke, kita sambung di episode 3 dan 4. Akhirnya si Tanjiro sudah berlatih ya. Pergi kemana? Sebentar, aku akan coba maksimalkan lagi. Wah, openingnya bagus juga teman-teman. Cuman kita skip aja biar lebih mempersingkat waktu teman-teman ya. Organisasi yang tidak resmi diselenggarakan oleh pemerintah. Organisasi yang tidak resmi dan oke. Tetapi dari zaman dulu hingga sekarang mereka memburu iblis. Berarti sudah lama dari organisasi dari si ini teman-teman. Namun identitas pemimpin organisasi itu masih menjadi misteri. Si itu ya teman-teman yang sakit kalau kagak salah, yang buta teman-teman ya. Dan iblis itu makan pokoknya adalah manusia. Manusia dibunuh lalu dimakan. Oke. Kapan dan dari mana munculnya tidak diketahui. Iblis dengan kemampuan seperti mengubah penampilan mereka. Wow. Ya seperti si itu ya teman-teman, Muzan ya. Kalau kagak salah si Muzan pernah berubah muka begitu. Karena mereka manusia, proses penyembuhan iya. Dan bagian tubuh yang hilang tak akan kembali. Meski begitu mereka harus melawan iblis yang bisa regenerasi teman-teman. Ya, itu untuk melindungi manusia. Sepertinya ini. Coba teman-teman lihat deh, judulnya saja. Sabito dan Makomo. Gila, bener-bener animasinya sampai di judul-judulnya bagus banget teman-teman ya. Ini kalau kagak salah ada 2 orang gitu ya, yang kalau kagak salah udah meninggal gitu ya. Untuk bergabung menjadi pembasmi iblis, kau harus bertahan melewati proses seleksi terakhir yang diadakan di Fuji Kasane. Aku yang menentukan apakah kau pantas ikut oke. Nah, ini aku memutuskan membuat jurnal untuk kayak di hari-harian gitu ya. Sudah semakin bagus dia ya. Untuk menghindari jebakan, mantap. Senang banget bisa melihat perkembangan dari si Tanjiro ini teman-teman ya. Perkembangannya lumayan bagus juga. Wah, ini tapi jebakannya udah mulai pisau teman-teman. Yap, gila. Emang si Urokodaki ini punya kesempatan ya buat bikin-bikin seperti itu. Membawa pedang, oke. Benda ini sangat mengganggu. Kalau di bagian sini ini kagak ada iblisnya teman-teman ya, atau karena dilindungi sama Urokodaki, jadi ya aman sih. Seharusnya kagak ada yang berani kesini. Pedang itu kuat saat bertahan dari depan, tapi lemah saat bertahan dari samping. Oh, dengan pedang kau harus menyerangnya lurus ke depan. Dari bila pedang dan dari arah serangan harus sama. Oh, seperti kayak gitu ya. Jika pedangnya patah, dan kata lain, jika aku merusak pedangnya, tulangmu karena pedangnya dia itu mungkin ya. Urokodaki dengan tangan kosong tanpa senjata. Ini dia. Kuda pernapasan air. Ambil napas dalam dan biarkan oksigen masuk ke dalam setiap. Pernapasan air itu gimana teman-teman? Apakah kita harus mengikuti irama dari air sehingga kita bisa tubuh bagian atas harus rileks, dan menguatkan tubuh bagian bawah. Oke. Baik, bernapaslah. Hah? Gimana? Bukan begitu. Terus gimana? Gimana cara bukan? Terus gimana caranya?
Gimana caranya, coy? Dia mengatakan aku harus menjadi satu dengan air. Harus berenang, teman-teman ya. Gila, coba teman-teman lihat airnya itu loh. Animasinya the best banget sih. Oh, sepertinya kita harus seperti itu ya, teman-teman. Harus seperti Nezuko. Harus seperti Tanjiro. Gila, Demon Slayer ini aku gak rugi sih buat rewatch dari awal bahwa ini semuanya worth it banget, teman-teman. Oke. Rute menuruni gunung menjadi lebih curam dan udara lebih tipis. Oke. Wah, gila sih teman-teman. Ini bisa jatuh, teman-teman. Wah, gila sih. Oke, nice. Dia sudah bisa berhasil menggunakan pedang, teman-teman. Mantap. Coba teman-teman bayangin ini. Ini animasinya gila banget sih, teman-teman. Bener-bener hebat banget sih. Susah loh, teman-teman. Aku mempraktikkan apa yang diajarkan Okuroki kepadaku setiap hari. Oke? Praktekkan. Berendam di air lama-lama. Oke, nice. Susah, teman-teman. Bahkan kagak kegores sama sekali. Aku yakin dia bisa berhasil membelah batu ini. Waduh, tangannya itu loh, teman-teman. Ya. Aku tahu bahwa mereka sudah meninggal, teman-teman. Bahkan wah, gila sih, bahkan di tengah-tengahnya saja ini keren banget sih animasinya, teman-teman. Sadis. Gila sih, teman-teman. Padahal dia hanya hantu loh, teman. Tapi bisa sekuat ini, teman. Makomo. Berarti namanya satunya lagi siapa? Sabito dan Makomo. Oke, semoga aku harus mengingatnya. Mereka ini kayak Anbu gitu ya, teman-teman. Kalau pakai topeng kayak gini. Dapat memperlancar peredaran darah ke suatu. Wih, beneran? Paru-parumu jadi lebar. Wah, gila sih animasinya, teman-teman. Coba teman-teman bayangin ya. Aku benar-benar. Gimana caranya? Ya kan aku juga kagak ngerti gitu. Wah. Gile. Gila. Oke. Kenapa? Wah. Kebelah gitu, teman-teman. Wah, gila. Oke, kita langsung sambung ke episode 4 dari
Kimetsu no Yaiba teman-teman semuanya. Bener-bener Kimetsu no Yaiba ini bener-bener animasinya epic banget sih teman-teman semuanya. Kita akan melihat bagaimana si Sabito ini dengan si Makomo ini tiba-tiba meninggal teman-teman ya. Kalau kagak salah dia bertemu dengan iblis yang membunuh mereka sih teman-teman. Kunareru. Oke, kita sambung. Openingnya juga mantep banget. Lisa, aduh, masih ada openingnya di sini ternyata. Kerja keras dari Tanjiro terbayarkan teman-teman ya. Mendengar perkataan dari si Orokodake itu sepertinya si dua itu, si Makomo dengan itu tidak kembali dengan selamat teman-teman. Tanjiro bagus juga ya, rambutnya panjang seperti itu ya. Hah? Topeng penangkal. Seperti si itu ya. Kita akan melihat sepertinya Tanjiro akan mengikuti ujian teman-teman ya. Ujian untuk menjadi pemburu dari iblis. Wih, bajunya sama dengan si Orokodake ya? Yaps. Mereka sudah meninggal. Mereka sudah meninggal. Dan wih, keren banget sih. Apa namanya, lavender ya, warna ungu begini. Bunga Fuji. Oh, okay. Ini adalah tempat dari ujian Chuninnya teman-teman ya. Bunga Fuji. Oke, dan ini adalah semuanya dari. Oh iya, si itu apa namanya? Yang dua orang cewek cilik itu yang pengawalnya si itu. Aku kagak tahu siapa namanya. Pengawal dari. Wih, ini si siapa namanya ya? Aku tahu dia temannya Tanjiro ya nanti. Si ini. Zenitsu. Dan ini aku kagak tahu. Dia kayaknya jadi peran. Aku tahu dia, cuman aku kagak tahu namanya. Gila, matanya bener-bener gede banget satu. Mereka hitam putih ya teman-teman. Kayak robot ya. Tempat berkumpulnya iblis hidup yang akan kalian tangkap. Iblis tak bisa keluar dari sini. Oh. Dari kaki gunung sampai bagian tengah gunung, bunga Fuji yang dibenci iblis mekar sepanjang tahun. Oh. Jadi ini bunga-bunganya ini dibenci ya. Tidak ada bunga Fuji. Oke. Gila, coba teman-teman bayangkan. Oh, itu ini kayak apa namanya? Kayak aku melihat scene dari Jojo ya teman-teman ya. Walaupun aku belum nonton Jojo, tapi aku tahu scene ikonik dari Jojo ya pas dia melangkah seperti ini. Oke, 7 hari bertahan di sini sehingga siapa yang bisa bertahan dia akan menjadi pemburu iblis teman-teman. Ya, cara bertahan hidup, benar banget. Itu sangat berbahaya sekali karena banyak banget iblis yang berkeliaran di sini teman-teman. Oke, benar-benar apa namanya? Soundtracknya ini juga benar-benar ikonik banget sih teman-teman. Bagus sih teman-teman. Ini benar-benar bagus banget sih. Ayo Tanjiro dari atas. Wih. Waduh, lawan satu ini teman-teman. Hah? Wah, dapat bau benang. Langsung. Wah, gila. Oke, seperti itu ya. Mudah ya, teman-teman. Tapi aku yakin di sini akan ada iblis yang membunuh si Makomo dengan si itu, teman-teman. Oke. Dengan pedang biasa mereka tak akan mati. Oke, sip.
Pedang ini digunakan pasukan pembeli listrik dibuat dengan baja khusus. Oke. Oh, itu pedangnya Urokodaki. Nichirin. Pedang khusus untuk membunuh iblis, Nichirin. Asik. Aku juga pengen banget kayak nyarungin pedang kayak gitu ya. Wah, gila sih teman-teman. Wih, apa-apaan itu? Waduh. Oke, mumpung masih break, aku pengen ambil air dulu bentar. Bentar teman-teman, bentar, aku ngambil air. 5 minutes later. Oke, kita lanjut. Kenapa? Ya, ini yang membunuh mereka tuh. Gila, apa-apaan itu? Bentuknya udah kagak karuan, teman-teman. Apakah bisa memanjang tangannya? Wah, gila sih. Wah, gila sih. Wah, gila sih. Oke, kita lihat aliran kedua. Wah. tahun 47 tahun lalu. Wah, bermotif bunga. Kecil dan tak terlalu kuat, tapi ini sangat lincah. Aku tadi bisa mengalahkannya teman-teman ya. Cuman bagaimana caranya ya? Aku udah lupa cuy. Seharusnya dia bisa kayak punya teknik pedang gitu sampai kayak langsung itu kan kayak tangan-tangannya itu melindungi lehernya teman-teman. Ayo Tanjiro. Bakalan susah ini teman-teman. Ya, tumbuh lagi cuy. Bagaimana caranya? Oke, Tanjiro. Apakah kau bisa, Tanjiro? Tangan. Yeps, mantap. Oke, hanya satu hal yang pasti apa? Dia tidak akan menyerah. Tanjiro adalah laki-laki yang bisa membelah batu. Oke, atur pernapasan. Wih, bagian dari di atas. Oke. Wah. Gila. Apa? Yang aliran keberapa? Yang pertama. Apakah dia langsung? Wah. Kaget kan? Langsung berakhir teman-teman, cepet banget ya untuk episode kali ini. Episode 3 dan 4 sudah berhasil kita selesaikan, dan aku yakin bahwa si Tanjiro itu pasti bisa mengalahkan dia karena aku udah nonton teman-teman ya. Sepertinya aku juga lupa bahwa Tanjiro ternyata punya kayak macam apa namanya, dia bisa melihat kayak macam benang gitu yang menjadi titik lemah dari iblis ya teman-teman. Karena di setauku di Mugen Train itu dia udah lancar gitu ya, udah nggak dikasih lihat lagi benang-benang seperti itu. Kita akan melanjutkan ke episode 5 dan 6 di episode selanjutnya teman-teman ya. Jadi ya, mumpung sedikit lagi di bulan Agustus ini kita akan kedatangan dari movie Demon Slayer Infinity Castle. Jadi aku akan secepat mungkin untuk maraton ya teman-teman. Semoga dia bisa sempat.
Dan oke, kurang lebih segitu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena segala kekurangan itu ada padaku dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur dan aku akan selalu bersama dengan Palestina. Tetap dukung Palestina teman-teman, dan insya Allah Palestina akan segera merdeka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bebaskan Palestina. Free Palestine.